Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Ozi, channel yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu agama, memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini adalah tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para pemuda-pemudi remaja yang terjerumus ke dalam lembah perzinaan atau free sex yang disebabkan terlalu jauhnya kebebasan mereka dalam bergaul. Faktor utama permasalahannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat saat ini terhadap batas-batas pergaulan antara pria dan wanita. Di samping itu didukung oleh arus modernisasi yang telah mengglobal dan lemahnya benteng keimanan kita mengakibatkan masuknya budaya asing tanpa penyeleksian yang ketat. Kita telah mengetahui bahwa sebagian besar bangsa barat adalah bangsa sekuler. Seluruh kebudayaan yang mereka hasilkan jauh dari norma-norma agama. Hal ini tentunya bertentangan dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai Pancasila. Islam melarang keras perbuatan zina dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud di sini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama ataupun susila. Pergaulan bebas adalah bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan norma agama, dan norma susila. Pergaulan bebas ini sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam ayat ini terkandung bahwa kita tidak boleh mendekati zina. Allah menegaskannya, janganlah kamu mendekati zina, bukan janganlah kamu berzina. Jadi mendekati saja tidak boleh, sangat dilarang, apalagi berzinanya. Yang termasuk mendekati zina adalah diantaranya yang pertama membaca bacaan yang merangsang, memandangi atau berciuman dengan wanita yang bukan mahram, menonton tayangan film yang mengumbar sensualitas perempuan, memegangi tubuh, membelai tubuh wanita yang bukan mahram, melakukan pergaulan bebas atau berduaan beserta perempuan yang bukan mahramnya di tempat yang sepi, gandengan tangan, berboncengan-boncengan, laki-laki dan perempuan, itu semua adalah tergolong perbuatan mendekati zina. Semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sudah mendekati perbuatan zina, maka mau tidak mau pasti suatu saat kita terjerumus ke dalam lubang perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Maka hal-hal ini harus kita jauhi sejauh-jauhnya, sekuat tenaga. Kemudian alasan kenapa sih zina itu dilarang? Yang pertama, zina merusak garis keturunan. Anak yang dihasilkan dari perbuatan zina itu nasabnya tidak nyambung kepada ayahnya, garis keturunannya terputus. Apabila anaknya perempuan, maka ketika si anak hasil zina itu menikah, maka ayahnya tidak bisa dijadikan wali nikah, sebab ia bukan garis keturunan ayahnya. Kemudian yang kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat.
merusak ketenangan hidup dalam berumah tangga. Apabila dalam berumah tangga yang tadinya harmonis, tadinya keluarga yang bahagia, kemudian muncul penggoda, akhirnya tergiur untuk melakukan zina dengan orang lain, maka rumah tangganya akan berantakan, rumah tangganya akan hancur, dan merebaknya perzinahan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti penyakit HIV, AIDS. Itu adalah dampak dari perbuatan zina. Kemudian tentang hukum perbuatan zina. Hukuman bagi pezina sudah ditentukan di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 2, yang berbunyi, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali. Dera itu artinya cambuk ya. Dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi inilah hukuman bagi pezina di zamannya Nabi. Di dalam Islam, orang yang berzina hukumannya yaitu didera 100 kali, dicambuk 100 kali. Kemudian setelah dicambuk, apabila masih hidup, diusir, diasingkan dari negara Arab. Apabila hukum ini diterapkan, niscaya tidak ada lagi yang berani untuk berbuat zina. Tidak ada lagi yang berani mendekati zina. Allah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah balik, merdeka dan tidak muhsan, hukumnya didera 100 kali sebagai hukuman atas perbuatannya. Ini bagi pezina ghairu muhsan. Yang dimaksud muhsan ialah laki-laki atau perempuan yang pernah menikah dan berhubungan suami istri. Sedangkan yang tidak muhsan, ghairu muhsan, yaitu laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah dan berhubungan suami istri, artinya berjaka atau gadis. Orang laki-lakinya masih berjaka, perempuannya masih gadis, kemudian berzina, itu namanya zina ghairu muhsan. Hukumannya didera, dicambuk 100 kali dan diasingkan. Sedangkan zina muhsan, laki-laki atau perempuan yang pernah menikah, sudah menikah tapi berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan wanita lain atau pria lain, maka hukumannya lebih berat, yaitu dirajam. Dirajam itu dipendam di dalam tanah, kemudian kepalanya dilempari batu sampai meninggal, dan disaksikan oleh seluruh masyarakat supaya ia merasa malu, supaya ia kapok, supaya ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah balasan-balasan bagi para pezina di dalam hukum Islam. Khalifah Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, dalam pidatonya dia berkata, sesungguhnya telah menurunkan Allah akan kitab kepada Muhammad SAW, maka adalah di antara ayat-ayat yang diturunkan itu ayat rajam. Kami telah membaca dan menghafal ayat itu, dan Rasulullah telah merajam orang yang berzina, dan kami telah juga menjalankan hukum rajam. Saya sesungguhnya amat takut di kemudian hari kalau orang akan mengatakan rajam itu tidak ada dalam kitab Allah, maka dengan itu mereka sesat, meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Maka hukuman rajam itu hak, hukuman rajam itu sebenarnya atas orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, apabila ia muhsan, apabila ada saksi atas perbuatan itu, atau dia bunting, atau dia mengaku. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud. Jadi kita tidak boleh menghukumi begitu saja tanpa bukti. Harus ada buktinya, harus ada saksi atas perbuatan itu, atau buktinya dia telah bunting,
dia telah hamil, atau buktinya yaitu dia telah mengaku sendiri. Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali berada bersama perempuan bermesraan di tempat sepi tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya pihak ketiga adalah syaitan. Apabila ada dua orang, laki-laki dan perempuan, duduk-duduk di tempat yang sepi, maka pasti yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dari Abdullah ibn Umar, dia berkata, aku bertanya Rasulullah SAW, ya Rasul, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Kemudian Rasul menjawab, kamu membuat tandingan bagi Allah atau syirik, sedangkan dialah yang menciptakanmu. Kemudian aku bertanya lagi, sungguhnya dosa demikian memang besar. Kemudian apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab lagi, kemudian kamu membunuh anakmu karena khawatir dia tidak akan makan bersamamu. Kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini kita menyimpulkan bahwa berzina itu termasuk dosa yang sangat amat besar, maka kita harus menjauhi sejauh-jauhnya. Bagaimana cara kita supaya mengatasi pergaulan bebas, supaya kita menjauhi perzinahan? Caranya yaitu dengan yang pertama, memperbaiki cara pandang kita. Jangan memandang yang haram, jangan memandang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai-nilai sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak beraktivitas yang positif, seperti hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ta'lim, kemudian ikut organisasi Islam, kemudian apa saja aktivitas-aktivitas yang positif, sehingga kita terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas. Kemudian cara mengatasi pergaulan bebas berikutnya yaitu berpikir masa depan. Masa depan kita masih jauh, cita-cita kita harus tercapai. Apabila kita sudah terperosok, terjatuh ke lubang perzinahan, maka cita-cita kita, harapan kita akan hancur, akan musnah. Cita-cita tidak akan tercapai, masa depan suram, dan lain sebagainya. Kemudian cara berikutnya yaitu mengurangi menonton televisi, karena di dalam televisi sekarang banyak orang yang mengumbar auratnya. Apabila kita menonton aurat orang lain, maka kita akan timbul hasrat untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian berikutnya yaitu rajin membaca buku, ilmu pengetahuan. Kita sibukkan dengan mencari ilmu, membaca kitab-kitab, dan lain sebagainya, supaya kita lupa akan kenikmatan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kemudian bergaul dengan orang yang baik pula. Bergaul dengan teman-teman yang sama-sama mencintai ilmu agama. Itu adalah kiat-kiat bagi kita supaya kita terhindar atau tidak terjerumus ke dalam lubang perzinahan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.